Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Hadis-hadis yang akan kita bahas ini tentang ketaatan mutlak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Halaman 923. Wa an Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhuma anna rajulan minal ansar khasama Zubaira inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang Ansor yang mengadukan Zubair kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syiraji, dalam hal syiraj. Syiraj itu aliran air. Al-harrah itu lahan di daerah padang pasir, disebutnya harrah. Allati yasquna bihan nakhla, bukan yasquna, yang mereka menyirami, mengairi kebun kurma dengan aliran air itu. Faqala al-Ansari, orang Ansor itu berkata, sarrihil ma yamur, biarkanlah air lewat. Fa'aba alaihim, tapi Zubair tidak mau mengikuti usulan mereka. Maksudnya lahan Zubair, jadi dari mata air itu mengalirnya ke kebun Zubair dulu, lalu ke kebun orang Ansor ini. Ini namanya tidak disebut karena memang sedang dalam kasus yang jelek. Sudah biasa dalam riwayat hadis, kalau ceritanya cerita yang jelek tidak akan disebut namanya. Bahkan ada ulama syarah hadis yang menyebut ini teh orang munafik, ya. Kenapa disebut Ansor? Ansor di sini bukan berarti sahabat, tapi dari kaum Madinah, gitu, dari penduduk Madinah. Jadi Ansor di sini hanya sebatas identitas awal bahwa dia memang dari kalangan Al-Ansor. Dan ketahuan munafiknya itu sesudah ini, gitu, berani melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan orang munafik di zaman Nabi enggak kelihatan, terang-terangan berbaur saja biasa. Kelihatannya itu dari omongan-omongannya yang berani ngalunjak, ya, ke Nabi, melawan, protes, tidak sopan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Ansor ini ingin agar air itu langsung dari sumber mata air itu ke dia. Kenapa? Karena dia orang Ansor. Zubair mah pendatang. Zubair mah kan orang Mekah. Ini air dari dulu juga langsung ke kebun saya. Gara-gara ada kamu, nah jadi ke kebun kamu dulu. Harusnya langsung ke kebun saya, bawa-bawa etnis. Kamu pendatang bukan pribumi, aku pribumi sebenarnya kalau sekarang. Fakta somu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena Zubair enggak mau, ya kan Zubair juga butuh. Kebun kurmanya ada di tempat yang memang lebih dekat dengan mata air. Maka mereka kemudian mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Zubair, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Zubair, asqi ya Zubair, siramilah wahai Zubair, maksudnya kebun kamu silakan. Thumma arsilil ma'a ila jarik, kemudian alirkan air itu ke tetangga kamu. Ini di lembur urang ge banyak begini kan ya, aliran air teh siga balong mun di Tasik mah, mun di sawah kan nyamanan udah deket lah, tapi udah masuk ladang kita terus kan dialirkan kan handapna. Balong juga begitu, air yang datang ke kolam kita itu dari kolam yang lain dulu lewatnya terus. Begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam teh solusinya, dan sebetulnya memang begitu Zubair juga. Jadi Rasul menetapkan hukum sesuai yang sudah dilakukan oleh Zubair. Rasul menguatkan apa yang sudah dilakukan oleh Zubair. Zubair, sok silakan airi dulu kebun kamu, tapi jangan ditahan, terus alirkan ke kebun tetangga kamu ini. Faghadibal Ansori, orang Ansori itu malah marah. Faqala ya Rasulullah, an kana ibn ammatik. Rasul, apakah karena Zubair putra bibi kamu? Cina gitu. Maksudnya mah, apakah karena Zubair orang Makkah sama dengan kamu? Ya, abong kadulur ke rumah kan Zubair itu kakak ipar Nabi. Ya. Zubair menikah dengan Asma binti Abu Bakar, putri tertua Abu Bakar. Dan kalau ini di Madinah berarti Nabi sudah menikah dengan Aisyah. Ya. Wah, cenah bongka dulu, cenah netapkan hukum teh gitu. Faqala fatalawwana wajhu Nabiyillah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian berubah warna wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, buruk. Karena Nabi itu kulitnya sangat putih. Kata Aisyah, kalau Nabi marah kelihatan wajahnya merah. Ya. Buruk. Tsumma qala, lalu kata Nabi, ya Zubair, aski. Zubair, aliri kebun kamu. Tsumma bisil ma, kemudian tahan airnya. Hatta yarja ilal jadr, biar kembali lagi ke pusat airnya, ke mata airnya. Al-jadr itu ke tempat pengumpulan air, bisa danau, ya, sungai. Zubair, sok airi kebun kamu, lalu tutup, jangan sampai mengairi tetangga kamu. Ya. Faqala Zubair, kata Zubair, wallahi demi Allah, inilah ahsibu hadhil ayah nazalat fi dzalik. Saya mengira ayat ini turun terkait hal itu. Ya. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Surat An-Nisa. Demi Allah, mereka tidak beriman sehingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim dalam persoalan yang tumbuh, yang muncul di tengah-tengah mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim, kemudian mereka tidak merasakan dalam diri mereka harajan, keberatan, mimma qadaita, dari yang sudah kamu putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka menyerahkan sepenuhnya kepada hukum Allah, kepada hukum Nabi. Ini menunjukkan, ya, boleh Nabi sebagai seorang pemimpin, ya, atau kita sebagai pengurus bikin hukuman putus jalur China misalkan gitu, kalau memang orang itu tidak beradab, ya,
penghargaan pamimpin, tidak hormat kepada pengurus, tutup caina, teu dolim ya. Dan Nabi pun menghukum demikian. Kelanjutan kisahnya bagaimana kita nggak tahu, cuma intinya kan pelajarannya karena hukuman Nabi matong wani-wani ngalunjak ya. Sudah we sami'na wa ata'na komojeng bari mamawa etnis suku, wah Abung Jubair orang Makkah berpihak Nabi ke orang Makkah. Nggak mungkin atau Nabi nggak mungkin berpihak. Nabi itu utusan Allah ya, pasti segala sesuatunya bagaimana Allah. Menuduh Nabi berpihak sama dengan menuduh Allah berpihak. Menuduh Nabi tidak adil berarti sama menuduh Allah teu adil. Makanya dalam riwayat lain fama ya'dil idza lam ya'dil. Ketika diprotes ke orang munafik, wah Nabi itu adil cenah babagi ghanimah teh. Kata Nabi, kalau saya enggak adil lalu siapa lagi yang bisa adil? Maksudnya Nabi yang sudah sangat adil wae diponis teu adil, dasar orang munafik ya. Ini juga menunjukkan ya bahwa kita enggak mungkin membuat puas semua orang. Enggak mungkin. Nabi SAW saja sekelas Nabi yang akhlaknya la'ala khuluqin adzim, bukan mulia lagi, melampaui akhlak mulia. Saking mulia pisan, melampaui Nabi itu. Ada di luar batas akhlak mulia. Saking muliana, tetap we aya nu ngewa, tetap we ada yang sinis dengan keputusan mah. Ya. Asalkan kita sudah menetapkan sesuai Quran, Sunnah, palebaya nu nyinyir mah lah dengeteng munafik nu gitu. Hadis berikutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu an, balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ashabihi syai'un fa khotaba. Sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari para sahabatnya sesuatu yang membuat beliau marah, fa khotoba, lalu beliau berkhutbah. Ini dalam riwayat lain dijelaskan, di buku saya juga ada di Ar-Risalah. Rasulullah menyampaikan satu khutbah tuluy dijadikan heureuy ya. Ini jika ada orang ya, di orang Sundanya nanaon teh bisa dijadikan heureuy. Dan yang namanya heureuy ya, canda itu kan banyak pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana kalau begini, bagaimana seserian gitu. Tentu yang dimaksud sahabat di sini sahabat yang masih dangkal imannya ya, masih belum lama ngajinya, masih mu'alaf. Nabi marah karena masa ajaran Allah dipermainkan, dijadikan bahan guyonan, bahan candaan, bahkan ada banyak yang berani mempertanyakan. Mempertanyakan itu kan sama dengan protes, sama dengan tidak taat. Ari kana hukum Allah jeung Rasul nama sami'na wa ta'na, bukan sami'na wa asaina. Wa asaina itu kan mempertanyakan. Ya, kami dengar, tapi dah bagaimana? Nah, gitu wa asaina teh. Bagaimana atuh dah begini. Apa cenah ieu teh kieu tapi dah. Nah itu. Kumaha atuh dah we samina wa asaina. Nah, ini Rasulullah marah. Maka Rasulullah berkhutbah, "Uridat 'alayyal jannah wan nar." Dihadapkan kepadaku surga dan neraka. Falam arakal yaumi fil khairi wasyarr. Saya tidak pernah melihat kebaikan dan keburukan sekaligus seperti hari ini. Katingali cenah surga, katingali neraka. Walau ta'lamuna ma'alamu, seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, la dhahiktum qalilan wala bakaitum katsira. Kalian pasti akan sedikit tertawa dan akan banyak menangis. Ya, ini jadi dalil bahwa kita harus sedikit tertawa dan banyak menangis. Ini kalau kita sudah seperti Nabi
ya. Kita memang gak mungkin melihat surga dan neraka langsungan, seolah-olah melihat, kan gitunya di hadisnya, seakan-akan engkau melihatnya ihsan teh. Kalau itu sudah terasa, kita gak mungkin senang bercanda berlebihan, justru lebih senang banyak menangis, ya. Itu yang saya tulis kemarin-kemarin ya di Buletin At-Taubah. Mengobrol banyak dosanya, dosa nate eta banyak tertawa, banyak bercanda, jadi sedikit menangis. Karena banyak ngobrol, banyak bercanda itu mengeraskan hati, ya. Kalau hati sudah keras, susah menangis, susah nikmat berzikir. Jadi wayahna we lah urang mah geus jadi ahli ngaji, disedikitkan, ya, agar kita lebih menikmati zikir, lebih menikmati munajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lamun barudak, normal lah barudak budak kene, ya. Belum sampai ma'rifah tingkat tinggi. Tipe-ting depan resepna mabar, seserian, normal budak mah. Tapi kalau bapak-bapak yang sudah menjelang mati, ya, kita semua menjelang mati, kita semua udah ngaji lama, maka ilmunya harus bertambah, ya. Kan tadi cek Nabi, kalian berilmu sebagaimana ilmu aku, ya memang mual nepi ka ilmu Nabi mah, ya, tapi minimal mendekati. Pasti akan sedikit tertawa, banyak menangis. Nah, patokannya kan malam, ya, dai siang mah bekerja. Kita di waktu malam ini lebih senang hiburan atau lebih senang ibadah, ya. Lebih senang ngaji, wirid, dzikir, tahajud kalau ada waktu luang teh, atau lebih senang nyawa HP, ya namanya jarang lah TV-nya, ya, nyawa HP, mabar, wah beuki kapeuting teh. Ya budak itu mah rada maklum, soalnya ilmuna rendah kene, ngajina ge atuh anyar, ya. Bahkan ngajina ge da barudak mah heureuy we. Ngaji teh lain ngaji teh ulin, ya. Tapi ya begitulah anak-anak, dimaklum kalau kita ngaji teh harus orientasinya ilmu. Ciri ilmu apa? Di waktu-waktu luang itu dimanfaatkan untuk ibadah. Ieu mah subuh beuki naik ka jam 4, lewat we tahajud teh. Salat subuh ge kaburangan cing atulah, nya urang tukang ngaji ilmu teh sing ayaan saeutik. Qala fama ta'ala sabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumun asyaddu min. Tidak pernah datang kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari pun yang lebih menyakitkan, lebih berat daripada hari itu. Rasulullah marah di khutbah. Kata Rasul, kudu nage marane teh loba ceurik lain loba seuri cenah gitu. Ruah satu sahabat. Abdi wae nya mun barudak hareureuy teu wani nyarekan kitu. Paling ya udahlah pamit duluan, ya pulang. Ini Rasulullah sampai marah. Harusnya kamu banyak nangis, bukan banyak tertawa. Jarampling. Ghattau ru'usahum, sahabat langsung menundukkan kepalanya. Walahum khonin, khonin itu suara menangis terseduh-seduh. Gituan khonin teh. Gitu sahabat mah dicarekan ku Nabi teh langsung tararungkul. Ya kalau Nabi ceramah, ini kan ceramah Nabi enggak memarahi langsung. Jarang Nabi. Nabi memarahi itu lewat ceramah. Ngahajat ceramah, kemudian menekankan ini harusnya kalian banyak menangis bukan banyak tertawa. Carurik atuh sahabat. Ya urang mah da mubaliku karawokan oge nikmat we nunutan. Salat ini dalam riwayat lain disebutkan ba'da duhur ini. Ya, ceramah Nabi itu ba'da duhur dan kemungkinan Jumatan. Ya. Ada yang menyebut pada sholat duhur Nabi ceramah, ada yang menyebut ini di Jumatan. Sok de urang mah mubalik gorowokan gitu ibra we. Boro-boro ceurik.
Faqama Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab saat itu berdiri dan berkata, radina billahi robba, kami ridho Allah sebagai Rob, wabil islami dina, kami ridho Islam agama kami, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, dan kami ridho Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Ini ada kelanjutan dalam riwayat Bukhari, na'udzu billahi minal fitan, kami berlindung kepada Allah dari adanya fitnah. Kalau Nabi sudah marah, bahaya itu jadi fitnah. Fitnah itu siksa, ya. Makanya anu lain mah teu kuat ceurik aya umat Umar mah pan mentalna kuat, langsung berdiri, langsung minta maaf, dan minta maafnya begini, ya. Eta dasarnya sahabat itu kan enggak rata semua keimanannya. Faqama dzalikar rajul, kemudian ada seseorang yang bertanya, man abi, nabi cenah bapak kuring saha? Nu kitu we ditanyakeun ka nabi eta. Tanya atuh ka dulurna, ka RT, tinggalina kakana saha. Pak RT jadi saksi ban. Ieu baheula manehna budak saha? Abu ka fulan, nabi menjawab sambil, bapak kamu si fulan. Kenapa dia bertanya begitu? Karena dia sok disebut bapana bapak batur, peda nyebutan misalkan, ya. Dia mirip dengan wajah tetangganya. Wah, cenah ieu mah meureun misalkan anak Mang Ahmad lain anak Mang Humed cenah gitu. Nah, dia tersinggung kan. Maka dia di forum itu, Nabi, bapak saya siapa? Tolong tegaskan. Nabi marah, Abu ka fulan. Panazalat hadhil ayah, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Wahai orang beriman, jangan kalian bertanya tentang persoalan-persoalan yang jika dijawab untuk kalian jadi dosa bagi kalian, gitu. Tasukum itu maknanya ini luas, ya. Nanti kita bahas di tafsir khusus. Maksud tasukum itu satu, jadi beban berat buat kalian yang asalnya tidak disyariatkan jadi disyariatkan. Contoh, ada sahabat ketika Nabi menjelaskan haji, cek sahabat teh, Nabi tiap tahun enggak. Kata Nabi, kumaha mun diinyakeun turun wahyu kudu unggal tahun haji, saumur hirup lagi hese haji teh, kumaha enak kudu unggal tahun. Atau tak sukum itu yang asalnya tidak diharamkan jadi diharamkan, ya. Ini dijelaskan di hadis berikutnya. An Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna a'dhamal muslimin fil muslimin jurman. Orang Islam yang paling besar dosanya man sa'ala an syai'in lam yuharram 'alal muslimin, yang bertanya sesuatu yang tidak diharamkan bagi kaum muslimin, fahurrima alaihi min ajli mas'alati, tapi karena ditanyakan oleh dia jadi diharamkan, ya. Ini Nabi mengingatkan jangan sampai terjadi. Kalau terjadi dosanya gede, dan alhamdulillah tidak terjadi, ya. Ini Nabi menisbatkan kepada Bani Israel. Bani Israel itu diwajibkan Jumatan, minta agar hari Sabtu teh ditambahan, jadi teu meunang dagang, teu meunang ngalak lauk, ti isuk cedor nepikeun ka peuting ceder. Tapi eta Allah nguji Bani Israel, lauk teh poe Sabtu mah nyalalampeurkeun ka pantai, teu kudu diala ka tengah laut. Pan ngagoda iman teh, aduh cenah ya, poe Sabtu teu meunang ngalalau, ayeuna kudu lebar cenah, ai Minggu eueun deui lauk teh. Gogoda dzalika nabluhum bima kanu yafsukun, gogoda buat mereka karena mereka fasik. Ini Bapak kalau awal-awal mau ngaji gitu kan, unggal jadwal ngaji teh bentrok wae jeung Persib, ya.
panaikeun nu geus ahli ngaji mah dek aya Persib terjadi masalah. Duka ieu mah kulantaran awal-awal kita masih fasik unggal dek ngaji teh aya we orderan nya di jongko teh rame wae. Unggal dek ngaji mah teu dek ngaji mah di jongko teh sepi wae gitu. Nah itu teh ujian. Maka diharamkan tuh hari Sabtu gara-gara orang Yahudi nanya, kumaha lamun poe Sabtu? Jadi poe Sabtu ge haram dagang. Dan ternyata mereka enggak mampu jadi monyet depan kunu kirodatan khosiin. Terus yang kasus Al-Baqarah, kata Nabi, mun ketika diperintah innallaha ya'murukum an tadzbahu baqarah pencit we sapi nu mana we, ieu mah jeung lobananya. Yang tua, yang muda. Cek atuh diturunkeun wahyuna tong kolot tong ora. Warnana kumaha konengna koneng emas na gitu. Hese neangan atuh. Sapi koneng emas aya memang dengan hese neangan. Itu cenah sapi anu menang ngawuluku tau teu menang dipake ngawuluku ya. Itu sampai repot manehna. Kata Nabi, makanya jangan banyak bertanya sesuatu yang kalau dijelaskan jadi memberatkan. Itu salah satu maknanya tasukum. Makanya saya kalau ada santri atau kamari atau mahasiswa nanti tanggal 24 UTS. UTS-nya nalar ini ayat-ayat waris. Usah dengan terjemahnya enggak, jangan terjemah perkata, cup. Usah buat tanya tuh. Coba menanya mah sok we samampuna ada prinsip nama ujian mah. Yang terjemahna pek henteu teu naon. Gua ditanya kecuk terjemahna perkata aja. Serian we. Jadi tong sok loba nanya, geus amalkeun samampuna nanaon oge. Itu maksud latas alu an asya. Makanya minim pertanyaan kepada Nabi ketika Nabi khutbah, jarang anu nanya sahabat. Makanya kata sahabat kalau ada orang Arab gunung datang nanya, pada orang Arab gunung manyar nya ngajina tara ngaranna ge atuh Arabin di gunung. Datang ka manehna jarang, sok loba nanya. Sok atoh cenah sahabat erek nanya teu wani nya, bisi turun syariat baru nya. Jadi kalau ada orang Arab gunung, hitung-hitung dipangnanyakeun. Meski sebetulnya bukan berarti haram, cuma sahabat hati-hati takut pertanyaannya jadi beban syariat baru. Nah, termasuk yang ketiga maksud jangan bertanya yang kalau dijawab jadi tasukum itu jadi dosa, itu yang begini ya. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak pada tempatnya. Sok santri, mahasiswa, termasuk mungkin bapak-bapak lamun forumna forum santai. Lamun geus dibuka forum tanya jawab teh pan sok sabulang bentoro nanya teh teu pararugu. Ustaznya bagaimana kalau begini, ustaz bagaimana begini. Anu teu kudu ditanyakeun ditanya jadi capek ngajawabna. Tata jadi pikah keheulun. Ya, itu tasukum jadi dosa karena merepotkan yang ditanya. Atau puntennya misalkan kita sudah jelaskan perasaan kita KBG dijelaskan dan bukan ditulis detail di surat teh. Aya wae nu nanya jeung rame di nanya teh. Nah jero hati atuh lain baca ta di luhur gitu kan. Misalkan petunjuk tentang PSB pantat geus dijelaskeun unggal tahun ge kitu teh. Ih aya we nu cerewet nanya kan pikakeulun teh. Siga nu can dijelaskeun wae. Kemudian hadis berikutnya dari Anas radhiyallahu an, anna rajulan qala ya Rasulullah aina abi. Wahai Rasulullah, di mana ayahku? Qala finnar, ayah kamu dalam neraka. Nah ini termasuk yang tasukum. Coba mu tong ditanyakeun keun kumaha Allah. Ya. Kalau ditanyakan kan jadi berat hati. Sekiranya hal-hal yang bisa memberatkan, udahlah jangan ditanyakan. Meski kemudian Nabi menghibur,
Qafar rajul da'ahu digeroan deui inna abi wa abaka finnar. Ayahku dan ayahmu sama di neraka. Ini hadisnya sahih Muslim ya. Saya pernah dikasih postingan oleh penanya di salah satu ustadz terkenal yang menjelaskan mustahil ayah Nabi dan ibu Nabi masuk neraka. Matakna dina berjanji ya, ayeuna berjanji dipuji ayah Nabi ibu Nabi itu ariku orang Persis lah gitunya, ku orang Muhammadiyah, orang Salafi, ayah Nabi itu akan masuk neraka. Lain cek orang Persis, cek Nabi na, tayu dalilna. Dan saya baca semalam penasaran bukaan sarah-sarah hadis dari mazhab Syafi'i. Sama menjelaskannya Imam An-Nawawi juga. Ini jadi dalil bahwa umat jahiliyah yang tidak mati dalam keadaan agama Hanif, agama Ibrahim, tapi mereka menyembah berhala masuk neraka, termasuk bapak Nabi. Meski belum datang Rasul, tapi kan sudah ada Rasul sebelumnya, Ibrahim dan Ismail. Ya sama kaum Ibrahim, Hijr, Ismail di zaman jahiliyah kita pernah leungit. Dan itu jadi bukti bahwa agama Ibrahim itu harusnya ada. Nah ini kenapa enggak ada? Dan saya kan sudah tulis ya beberapa edisi ke belakang sebelum bukti kenabian Nabi, dan sekarang juga saya tulis ulang. Ya. Di zaman Nabi teh nu mere ngaran Muhammad teh 16 na jeung Nabi teh. Kenapa? Karena orang musyrik saya rapal bakal aya Nabi nu ngaranna Muhammad. Ya, Nabi kena 16 nu ngaran Muhammad teh. Tapi yang jadinya ya Muhammad bin Abdullah. Jadi artinya orang-orang jahiliyah itu ada yang masih mengikuti jejak Nabi Ibrahim. Apa cirinya? Teu nyembah berhala. Ya, Nabi Muhammad, Abu Bakar, Utsman bin Affan. Ini sejak mudanya enggak mau menyembah berhala. Zaid bin Amr bin Nufail, Umayyah bin Abi Salt, ya. Utbah bin Rabi'ah, Suhail bin Amir. Banyak yang sejak zaman jahiliyah pun enggak mau menyembah berhala. Nah, bapak Nabi salah satu yang bukan demikian. Makanya Nabi menghibur, sama bapak saya pun juga di neraka. Nah, ini salah satu adab agar jangan banyak bertanya yang pertanyaan itu kemungkinan besar memberatkan. Aku lo qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.